pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siang Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Sriwijaya Siang bareng Cek Mita kali ini di obrolan UMKM pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan siang hari ini kita akan ngobrol bareng teman-teman dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional dan juga sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini perwakilan Ketua Umum dan juga Sekretaris dari DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Palembang ya. Jadi KG kita bakal ngobrol dan acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita di Pro 4 Palembang, serta memang kalau dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang mau tanya, boleh langsung ke WhatsApp kita di 089778848884 dan juga bisa langsung komen di YouTube kita Pro 4 Palembang. Untuk mengenal lebih dekat lagi apa itu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional? Mungkin dulur-dulur juga sudah pernah mendengar dan kali ini akan ada di Kota Palembang. Untuk itu langsung saja kita sapa terlebih dahulu dua narasumber kita pada siang hari ini yang akan ngobrol bareng Cek Mita tentunya di Pro 4 RRI Palembang selama kurang lebih 60 menit ke depan membahas tentang apa itu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional yang akan diselenggarakan di Kota Palembang, pastinya untuk Dewan Perwakilan Daerah ya, DPC ya, oke. Atau cabang, nanti kita bakal tanya lah pokoknya ya. Mungkin ada pertanyaan, kata Cek Mita tadi boleh ke WhatsApp di 089778848884. Assalamualaikum, selamat siang kakak-kakak yang udah hadir. Waalaikumsalam. Oke. Ini mungkin ngomongnya agak maju sedikit, oke. Atau mic-nya yang ditarik mendekat biar lebih jelas ya suaranya kita pada siang hari ini. Nah, sudah hadir di Studio Pro 4 ini dua teman kita, ada ketua dari DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Palembang dan juga sekretarisnya ada Kak Ahsanul Amali dan juga Kak M Husnul. Nah, tapi Cek Mita belum tahu nih yang mana wongnya ya. Maka dari itu kan kata wong ndak kenal maka ndak sayang, kita kenalan dulu. Mungkin dari kakak-kakaknya nak kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Cek Mita persilakan. Oke, halo pendengar setia RRI Pro 4 ya. Dulur-dulur, perkenalkan, nama saya Ahsanul Amali. Saya di sini sebagai Ketua Umum Gekraf DPC Kota Palembang. Kita di sini dari Gekraf ingin sharing-sharing nih tentang Gekraf, tentang acara nanti kita pelantikan Gekraf dan apa sih Gekraf itu nanti kita lebih dalam lagi. Oke. Ya. Kalau di sebelahnya ada siapa ini? Halo, perkenalkan nama saya Aziz. Saya di sini sebenarnya mewakili sekjen kita, karena beliau berhalangan hadir dan saya itu di bidang ketua divisi event dan sosialisasi program Gekraf DPC Palembang. Oke, jadi di sini Kak siapa tadi? Ahsanul dan Aziz. Jadi ada perubahan pemain ya. Iya. Dan Kak Aziz juga nanti sebagai ketua pelaksana di acara kita nanti. Oke, nah mungkin dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang nih masih sedikit bingung. Sudah pernah mendengar apa itu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional? Mungkin dari Kak Ahsanul dan Kak Aziz mau menjelaskan lebih jelas lagi nih sama dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Mungkin apa itu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional ini? Oke, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional ini kita mau cerita dikit nih. Ini gerakan yang sangat keren ya.
Jadi gerakan ini yang lagi tumbuh di berbagai kota di seluruh Indonesia, di 30 provinsi, di beberapa ratusan kota di Indonesia. Jadi gerakan ekonomi kreatif nasional yang biasa disingkat dengan Gcraft. Nah, Gcraft ini itu wadah besar bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Bisa dibilang ini rumahnya para kreator, baik itu desainer, pembuat film, pelaku UMKM, kuliner, pengrajin lokal, pemusik, fotografer, sampai kreator konten digital. Nah, ini Gcraft ini awal mulanya didirikan oleh tokoh nasional, Kawendra, terus Sandiaga Uno dan tokoh-tokoh lainnya pada tahun 2019 gitu. Terus juga Gcraft ini organisasi yang bertujuan untuk menjadi wadah. Jadi wadah bagi teman-teman pelaku usaha di ekonomi kreatif. Kayak gitu, itu lebih kurangnya itu, Mbak. Oke, jadi sudah berdiri sejak tahun 2019. Berarti 2019 itu di awal-awal Covid nggak sih, Kak? Atau sebelum Covid malah? Sebelum Covid ya. Berarti ketika Covid gerakan ekonomi kreatif nasional ini memang benar-benar berpengaruh untuk para UMKM dan juga 17 sektor lainnya tadi yang Kakak sebutkan ya ketika itu. Betul. Oke. Nah, untuk di Palembang sendiri, Kak, ini kan mungkin orang-orang baru dengar. Apakah ini merupakan tahun pertama dibentuknya untuk DPC Gcraft Palembang? Atau mungkin ini udah ada dari tahun-tahun sebelumnya, maksudnya tuh kayak 2019 ada di nasional dan di Palembang baru tahun ini, atau sudah dari lama ada di Palembang? Nah, untuk Gcraft di Kota Palembang itu baru tahun ini dibentuk ya. Tapi untuk kepengurusan provinsi itu sudah berjalan sekitar 1-2 tahun. Jadi untuk pembentukan untuk Palembang itu baru kita tahun ini, dan juga nanti kita ada pelantikan kepengurusan di tahun ini. Oke, berarti pelantikan pengurusan di tahun ini. Kalau Cek Pita boleh tanya sedikit, untuk di tahun ini kan katanya tadi ada pelantikan. Kira-kira kapan sih pelantikan itu? Nah, silakan Pak Ketua. Jadi pelantikannya itu bakal dilangsungkan hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 yang kira-kira 8 hari lagi. Iya, betul. Di Palembang Trade Center. Nanti kita langsung, jadi kita nunjukin, dan di pelantikannya itu sendiri nanti akan kita tunjukkan dari 17 sektor itu paling enggak sedikitnya mungkin 7-8 sektor yang di pelantikan itu kita tunjukin. Jadi kebanyakan kalau di Palembang ini kan mindset orang itu kalau ekonomi kreatif itu tuh masih yang sekitaran kayak kriya, kerajinan tangan, songket dan lain-lain, paling kuliner gitu. Padahal dari 17 sektor itu kan ada banyak, dan sebenarnya orang Palembang tuh udah banyak ngelakuin, misal kayak live shopping digital, mereka jualan, terus yang mungkin kemarin viral itu live nyanyi untuk dapat gift di Ampera dan lain-lain. Nah, itu mau kita coba angkat, kita tunjukin ke masyarakat juga kalau sebenarnya Palembang tuh udah ada orangnya tapi nggak ada wadahnya gitu loh. Nah, kita itu mau menjadi wadah untuk memfasilitasi para, baik yang seperti Pak Acan tadi sampaikan, dari mulai kreator, pembuat film. Kan kita belum ada nih pembuat film yang mungkin basicnya dari Palembang nih. Kalau band mungkin udah ada yang besar, tapi kan kalau yang film, jadi mereka tuh kayak nggak punya wadah. Nah, kita mencoba memfasilitasi itu. Oke, jadi memang dari beberapa sektor, 17 sektor itu ketika nanti pelantikan DPC Gcraft Palembang akan ada 8 sektor yang ditampilkan. Iya. Nah, salah satunya tadi kan kata Kak Aziz, ada seperti teman-teman kita yang kemarin sudah mulai live di atas Ampera. Betul. Untuk mendapatkan gift, terus juga live shopping dan sebagiannya. 8 sektor ini kira-kira apa aja sih Kak Aziz yang akan ditampilkan? Yang pertama itu seni ya, seni budaya tari itu nanti kita tampilkan di pelantikan. Terus seni pertunjukan, yaitu dari nanti mulai kita main dari videotron, kita menggunakan teknologi yang ada sekarang. Terus kita juga masuk ke e-sport. Di pelantikan nanti akan ada perlombaan final itu Mobile Legend. Mobile Legend jadi dari e-sport. Terus kita juga ada kriya, tetap kita masukin kerajinan tangan. Terus ada bagian video, itu nanti kita tampilin video. Terus yang live shopping,
dan lain-lain ya. Oke. Berarti memang gerakan ekonomi kreatif nasional ini nggak serta-merta bekerja sama kayak orang mikirnya hanya dengan UMKM aja nih, tapi dengan beberapa sektor, ada 17 sektor tadi ya. Tetapi kenapa sih Kak orang-orang selalu menghubungkan gerakan ekonomi kreatif ini bersama dengan UMKM? Kira-kira mereka ini ada hubungan apa sih antara gerakan kreatif nasional sama UMKM yang ada di nasional inilah Indonesia? Nah sebenarnya itu stigma itu sih yang mau kita mau kita hilangkan, mau kita coba geser. Kalau ekonomi kreatif itu nggak melulu soal UMKM. Jadi ekonomi kreatif itu luas sekali gitu loh. Kan dari 17 sektor itu ada sekian banyak, dan orang Palembang tuh mostly 17-17-nya tuh ada semua. Nah jadi kita mau coba geser mindset itu kalau ekonomi kreatif itu ya sebatas UMKM gitu loh, membantu. Ya memang penting membantu UMKM, tapi di balik itu ada lebih besar lagi, karena ekonomi kreatif itu kan salah satu, termasuk di zaman Covid itu secara data yang termasuk menyelamatkan ekonomi Indonesia nggak ambruk gitu ya dari ekonomi kreatif ini. Iya betul. Nah kalau itu kan memang banyak orang yang selalu menghubung-hubungkan antara gerakan ekonomi kreatif ini dengan UMKM. Kira-kira memang ada atau tidak sih Kak dari gerakan ekonomi kreatif sendiri, peran pentingnya terhadap UMKM Indonesia nih ada nggak sih sebenarnya? Orang kan selalu menghubungkan nih, setelah ada wadah ini kita lebih mengenalkan bahwasanya sektornya bukan cuma UMKM tapi ada 17 sektor tadi. Tetapi memang apakah ada peran di dalamnya gerakan ekonomi kreatif nasional ini terhadap UMKM yang ada di Indonesia ini Kak? Oke. Mungkin bisa saya bantu. Ada sih peran ekonomi kreatif dengan UMKM itu ada. Karena yang kita ketahui kan UMKM itu kan adalah tulang punggung ekonomi nasional ya. Di sisi lain sektor ekonomi kreatif ini memberikan nilai tambah bagi UMKM. Jadi UMKM ini sebenarnya dia akan tumbuh lebih besar lagi dengan sentuhan kreativitas. Jadi misalnya kita kasih contoh, kita misal jual pempek ya. Jual pempek itu kita kalau biasanya jualan biasa itu harga pempeknya tuh Rp1.000. Tapi kalau dia disentuh dengan ekonomi kreatif, misal dia disentuh dengan konten yang bagus, foto yang bagus, video yang bagus, dan branding yang bagus, disitulah peran dari ekonomi kreatif, sehingga dia mempunyai nilai tambah dari nilai jual dari produknya tersebut. Sehingga disinilah peran Gcraft untuk UMKM tadi, Mbak. Jadi peran Gcraft ini jadi kita bisa mewadahi teman-teman lain UMKM untuk berperan dan mengembangkan bisnisnya dengan ekonomi kreatif tadi. Gitu. Jadi lebih memperkenalkan lagi juga ya UMKM ini terhadap bukan cuman di Indonesia aja nih, kalau bisa sampai internasional seperti pempek tadi kata kakak yang biasanya dijual 1.000, ketika masuk melalui ekonomi kreatif bisa ditambah lagi nilai jualnya menjadi lebih naik lagi dan lebih dikenal lagi. Nah tadi kan kita ngobrol bahwasanya di Palembang nih akan ada pelantikan di kurang lebih 8 hari ke depan nih bakal dilantik untuk DPC Gcraft Palembang. Kira-kira apa saja sih Kak yang sudah dipersiapkan sama teman-teman dari Palembang? Setelah tadi kan katanya ada 8 sektor yang akan ditampilkan, terus juga ada lomba Mobile Legends. Ada lagi nggak yang dipersiapkan? Kita juga di acara pelantikan itu kita juga ada Gcraft Talent Show. Jadi itu kayak Indonesia's Got Talent-nya, tapi yang versi lokal ya. Palembang ya. Versi Palembang. Jadi kita mau menjaring bakat-bakat apa nih yang bisa kita angkat juga dari kadang-kadang kan kita tuh nggak terduga. Oh ternyata orang tuh ada bakat itu. Kemudian kita di sela rangkaian itu kita akan adakan pelantikan. Terus baru terakhir kita adain final Mobile Legends. Untuk persiapannya sendiri sih kita mulai banyak masang baliho nanti biar orang Palembang itu tahu lah. Oh ini Gcraft sudah ada nih di Palembang, udah ada wadahnya, dan jadi teman-teman yang bergerak di industri kreatif itu bisa menghubungi kita atau bisa join ke dalam wadah yang namanya Gcraft tadi. Jadi memang banyak acara-acara dan ini terbatas usia nggak sih Kak?
sebenarnya kalau mau gabung di Gcrafts ini? Nggak ada batasan usia sih, karena kreativitas itu tidak memandang usia ya. Jadi selagi anak-anak kalau dia kreatif bisa ngedance atau bisa nari, punya nyanyi, bisa, ataupun bapak-bapak juga yang udah pensiun mau mulai start jadi YouTuber ya bisa juga, nanti kita fasilitasi gitu. Oke, belajar bareng-bareng ya. Siap, rame-rame. betul. Baik pendengar, seperti tadi kan kata Cek Mita sudah ngomong kalau ada pertanyaan boleh ke WhatsApp, tapi kita bakal break dulu dan kita bakal lanjut lagi kayak ngobrol bareng teman-teman dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, dan juga kakek bakal ada di Palembang launching 8 hari lagi. Jadi tetap kita kalau punya tanya-tanya boleh, cara bergabung kakek tanya-tanya boleh, pasti dijawab sama kakak-kakaknya untuk teman-teman dan dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Tapi kita bakal break sebentar dan bakal tunggu apakah ada pertanyaan masuk melalui WhatsApp dan juga live chat kita di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
rumah. Nutup lubang, mengeduk lubang, gaji sebulan cuma cukup makan. Sabarlah ibu, banyak bersyukur. Untunglah abah, tidak pernah nganggur. Kalau kita nyungak, banyak yang kayo-kayo. Kalau kita nunduk, banyak yang saro. Kalau kita nyungak, banyak yang kayo-kayo. Kalau kita nunduk, banyak yang saro. Mari kita banyak berdoa supaya hidup pacak sejahtera. Kalau kita nyungak, banyak yang kayo-kayo. Kalau kita nunduk, banyak yang saro. Kalau kita nyungak, banyak yang kayo-kayo. Kalau kita nunduk, banyak yang saro. Dulu saatnya kita meloi, berengkes, berkelakar sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Meli barang bekas. Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola? Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu. Apa bener Wak Dola ni nak jual laptop gego 500.000? Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu. Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo. 2 hari berikutnya. Mana laptopnya Wak? Ini nah laptopnya. Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas. Tak tahunya. Iya bekas. Laptop ini bekas tercampak dari lantai 10. Ingat, teliti sebelum membeli. Sungguh, teganya. Di padang rindu ugan ulu badannya, tepi ayah ugan para hutan
Baik pendengar, kembali lagi kita di obrolan UMKM bareng Cek Mita, tentunya masih di Lokak Kito bersama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional melalui Semarak Ekrafts Fest 2025. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit bareng Kak Ahsanul sama Kak Aziz, kita masih buka line telepon 3516556 dan juga di WhatsApp 089778848884 untuk yang mau tanya-tanya siang hari ini. Nah, kita tadi sudah ngobrol ngalur ngidul tentang apa itu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Kan ini bakal launching di Kota Palembang kurang lebih 8 hari lagi. Kira-kira kita bakal tanya-tanya dulu sama dua kawan kita, apa visi misi dari Gerakan Kreatif Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional cabang Palembang, no lah bercabang di Palembang ya. Pak ya Mencak, itu kita tanya dulu sama kakak ini. Mencak mana kak, kira-kira apa visi misi dari Wong Palembang ini? Nah, apa dia gebrakannya? Oke, sebelum visi misi kita ada tema dulu ya. Boleh. Jadi tema pelantikan kita itu menginspirasi masyarakat menjadi Palembang kreatif. Gitu. Jadi tema ini mencerminkan Gekraf itu untuk mendorong setiap lapisan masyarakat dari UMKM, anak muda hingga komunitas agar berani berkarya, berinovasi dan menjadikan kreativitas itu sebagai kekuatan ekonomi dan identitas Kota Palembang. Kayak gitu. Nah, adapun visi misinya itu yang pertama itu kita visinya itu pertama itu kreatif. Jadi Palembang itu bukan hanya yang kita kenal, Palembang itu sebelumnya kita kenal sebagai budaya, tapi juga Palembang itu kaya akan ide dan inovasi. Kayak itu. Dan juga yang kedua kita menginspirasi. Gekraf hadir untuk membangkitkan semangat berkarya di seluruh lapisan masyarakat. Dan ketiga visi kita itu kalau kita kreatif, kita itu mempunyai daya saing. Jadi daya saing UMKM dan pelaku kreatif Palembang bisa bersaing secara nasional. Bahkan internasional. Jadi teman kita itu yang Pak Sekjen kita itu mempunyai produk jualan dia itu bersaing skala nasional sekarang. Jadi brand dia itu sekarang udah masuk di 5 besar brand nasional. Kayak gitu. Kita kasih contoh. Jadi kita bukan hanya berretorika, tapi kita juga sebelumnya udah mempraktekkan untuk produk UMKM itu bisa bersaing secara skala nasional. Nah, adapun misinya, Cek Mita, kita misi Gekraf Kota Palembang itu membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan kolaboratif. Jadi Gekraf ini bukan organisasi yang eksklusif, tapi inklusif. Semua segmen, semua lapisan masyarakat bisa ikut bergabung dan berkembang bersama-sama kita di Gekraf gitu. Dan yang kedua, mendorong masyarakat Palembang menjadikan kreativitas sebagai kekuatan ekonomi baru. Ya, mungkin itu aja sih visi misi kita. Oke, untuk warga lebih Palembang. Iya. Intinya lebih kurangnya ingin memajukan perekonomian Palembang lagi lebih dikenal. Oke. Nah, Bang, ini pastinya setiap kegiatan, apalagi ini kan kegiatan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Apa saja sih gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional ini sebelum-sebelumnya, Bang? Untuk di nasional ya, gebrakan kita salah satu gebrakan kemarin dari Gekraf itu kita mengajukan ada Hari Ekonomi Kreatif Nasional yang lahir dari Gekraf. Jadi Gekraf mengajukan usulan kepada pemerintah untuk mengadakan Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Itu yang menginisiasinya dari Gekraf. Itu lahir di tanggal 24 Oktober. Kayak gitu. Jadi itu kemarin rame Bang yang ikut? Ya, rame. Jadi setiap tahun ada namanya roadshow di Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Jadi
jadi kayak tanggal merahnya kita gitu. Tanggal merahnya Iya. ya. Tapi tanggal merah ada kegiatan dong. Iya, ada kegiatan. Oke, tapi memang benar-benar gerakan ekonomi kreatif nasional ini sudah ada sejak 2019 dan sampai saat ini Palembang akan membuka jadi wadah nih untuk teman-teman yang menjadi pelaku untuk gerakan ekonomi kreatif ini sendiri. Bakal launching 8 hari lagi ya Bang? Iya, benar. Oke. Nah, ini kan pastinya akan ada kerjasama dengan pemerintah. Sesampai dengan saat ini, apakah sudah terjalin Bang kerjasama itu antara gerakan ekonomi kreatif cabang Palembang bersama pemerintah, atau kedepannya nih akan kita jalin kerjasama itu bersama pemerintah Kota Palembang Bang? Ya, untuk sejauh ini sih kita sudah jalin komunikasi ya dengan pemerintahan. Kita udah audiensi dengan Bapak Wakil Wali Kota kemarin, dan alhamdulillah disambut dengan baik, diterima dengan baik. Beliau juga menyampaikan memang pemerintah butuh ide-ide segar dari anak muda, dan harapannya dengan adanya Gcraft di Palembang ini pemerintah juga berharap untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Palembang. Dan sejauh ini juga kita menjalin komunikasi secara paralel dengan berbagai dinas, mulai dari dinas yang terkait dengan Gcraft seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian Dinas Kominfo juga, dan dinas-dinas yang lainnya. Jadi kita harapannya ke depan ada sinergi dan kolaborasi yang baik dilangsungkan oleh pemerintah dan Gcraft Kota Palembang. Oke, berarti sudah mulai menjalin hubungan-hubungan bareng sama pemerintah kota ya Bang. Betul. Di beberapa sektor. Nah, ini kan baru mau dibuka cabang di Kota Palembang. Kira-kira ada nggak sih Bang seperti tantangan atau mungkin hal-hal yang biasanya orang-orang Palembang nih cuek ya dengan yang namanya kegiatan-kegiatan mencari, padahal ini nih perlu wadah untuk mereka penggerak ekonomi kreatif ini. Ada nggak sih Bang ketemu tantangan di lapangan kayak uang tuh sudahlah untuk apa berkumpul-kumpul, ada kan mindset uang yang nggak galak maju bareng-bareng gitu. Nah, mementingkan kepentingan pribadi itu bertemu nggak sih Bang di lapangan untuk saat ini Gcraft bakal ada di Palembang ini? Kita temui banyak sekali ya, karena teman-teman lain juga dari misalnya kita tawarin, misal kita mau buka Gcraft nih ini yang lain kan sudah banyak bro sebelum kamu, tapi tidak kate apa namanya tuh kesinambungan, terus nggak berjalan lama juga gitu. Nah makanya itu tantangan juga buat kami dari tim pengurus untuk bagaimana Gcraft ini kedepannya punya program-program yang berkesinambungan. Jadi baik itu untuk masyarakat maupun kita juga secara organisasi itu berlangsung secara terus-menerus dengan komunikasi yang baik dengan pemerintah dan juga stakeholder lainnya gitu. Oke, jadi memang nantinya akan dibuktikan bahwasanya Gcraft ini bukan cuman panas di awal bae, tapi terus akan bergulir dan juga pastinya akan lebih memperkenalkan Kota Palembang lagi. Nah, kira-kira Bang setelah nantinya akan ada pelantikan pengurus perwakilan cabang Palembang, program apa sih yang akan dilaksanakan oleh Gcraft Kota Palembang ini Bang? Setelah nantinya kan akan ada beberapa event nih ketika pelantikan nanti. Setelah itu kira-kira sudah ada atau belum pandangan ke depannya Gcraft akan ngapain nih? Nanti saya dulu, nanti dilengkapi oleh ketua. Jadi kita Gcraft Palembang pengurus itu mendorong untuk semua jajaran pengurus itu tidak menganggap pelantikan ini cuman acara seremonial aja. Jadi habis pelantikan terus hilang, tahu-tahu udah 3 tahun ganti kepengurusan baru. Jadi kita akan bekerja keras untuk menjadi setelah pelantikan ini titik awal dari kita menyusun program, terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai stakeholder, dan yang pastinya memperjuangkan kepentingan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di Kota Palembang. Jadi bayangan kita ke depan itu ada program seperti pelatihan, terus untuk UMKM juga ada pendampingan, terus kemudian buat teman-teman yang masih di dalam dunia kriya, dan itu akan ada kurasi produk. Nanti kita mau kerjasama sama BI untuk bagaimana misalnya produk ini bisa diekspor dan gitu. Jadi kita mencoba memperbesar mindset kalau ekonomi kreatif itu nggak cuman sekedar
jualan-jualan aja, tapi kita memang memperbesar mindsetnya itu. Dan sampai kita bakal adain kolaborasi antar komunitas kreatif yang mungkin sudah ada lebih dulu daripada kita. Mungkin ketua ada tambahan? Ya, ada pun beberapa ya, yaitu program-program yang bakal kita garap untuk G-Crafts Kota Palembang. Itu salah satunya yakni program UMKM naik kelas. Jadi kita ada pelatihan dan pendampingan untuk UMKM yang belum adanya sentuhan kreatif. Jadi seperti kita ada pelatihan untuk membuat packaging, foto produk, terus juga dan juga kita kenalkan juga untuk digital marketing. Terus juga ada juga namanya itu Kampung Digital Wong Kito. Nah, jadi kita mendigitalisasi UMKM yang ada di Kota Palembang yang biasanya jualan-jualan, misal jualan pempek itu tanpa adanya jualan yang secara offline. Kita mengedukasi teman-teman untuk mendigitalisasi usaha-usahanya sehingga mereka lebih dikenal lagi di masyarakat di Kota Palembang. Dan adapun kita nanti ada program namanya festival kreatif. Nah, jadi ada festival kreatif, kita adain festival, kita adain namanya festival musik, festival content creator, festival digital, sehingga di sana terjadinya ada acara dan juga ada pelaku UMKM di sana yang berkumpul sehingga kita bisa mewadahi teman-teman UMKM untuk berkolaborasi dan juga untuk berbisnis di acara festival kita. Mungkin lebih kurang kayak gitu. Nanti ada program-program yang lebih hot, makanya teman-teman yang penasaran boleh bergabung di G-Craft Palembang. Oke, boleh bergabung di G-Craft Palembang. Tadi kita membuka pertanyaan melalui WhatsApp ya Bang di 089778848884. Kali ini masuk WhatsApp dari Rina di Tanjung Api-Api. Katanya bagaimana sih Bang peran teknologi digital dalam mengembangkan ekonomi kreatif saat ini untuk Kota Palembang? Oke, bisa dijawab Bang? Langsung aja kita jawab dulu. Boleh diulangi, Cak Mita. Pertanyaannya, peran teknologi digital dalam mengembangkan ekonomi kreatif untuk warga Palembang katanya. Ya, peran digital itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang yang di zaman kita harus wajib menggunakan digital karena sudah ada namanya shifting daya beli masyarakat itu dari yang offline ke digital. Jadi digital itu sekarang sudah menguasai 60% market jual beli ya di skala nasional. Sehingga kita wajib untuk belajar digital, belajar berjualan secara digital sehingga kita bisa mengikuti arah pola jualan zaman sekarang kayak gitu. Oke, berarti mengikuti pola sekarang ya Bang. Ya. Kayak orang-orang sudah malas berangkat ke pasar karena sudah bisa dibeli melalui online. Online, Oke, benar. paket datang di depan rumah tinggal diambil, tinggal dibayar melalui transfer ataupun COD untuk saat ini. Satu lagi pertanyaan Bang melalui WhatsApp juga masuknya. Tadi dari teman kita ada Agus di Demang, katanya bagaimana cara kita untuk mengatasi keterbatasan akses modal bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang. Nah, ini seiring sama program pemerintah yaitu peminjaman modal yang saat ini sedang banyak dibahas oleh teman-teman kita dari pemerintah kota yang akan katanya memberikan modal, pinjaman modal. Itu gimana menurut teman-teman dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional? Apakah itu efektif Bang untuk peminjaman modal? Ya, untuk modal itu kemarin kita ada audiensi sama Pak Wawako, Pak Prima Salam. Jadi di sana ada namanya Kepala Dinas UMKM. Nah, di program pemerintah itu ada namanya Koperasi Merah Putih. Jadi tiap kelurahan itu nanti dikasih akses, dikasih pembiayaan untuk UMKM yang perlu permodalan bagi masyarakat Kota Palembang. Di satu kelurahan itu dia ada maksimal di permodalan di sekitar 5 juta rupiah. Ya, jadi
kita nanti Gcraft bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Palembang. Kita bisa menyediakan edukasi, inkubasi bisnis, dan untuk permodalan nanti kita bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Koperasi UMKM kayak gitu. Memang sudah ada program dari pemerintah pusat, Mbak. Berarti tinggal merealisasikannya melalui Koperasi Merah Putih tadi ya, Bang? Iya, benar sekali. Oke, baik. Untuk itu tadi pertanyaan dari Dita dan juga Agus sudah dijawab langsung sama Kak Asanul ya. Ya kan, Asanul kan? Iya, Asanul. Iya. Selaku ketua umum nih nantinya bakal dilantik ya. Nah, tadi sudah kita bicarakan juga ke depannya mau gimana, terus juga program-programnya banyak sekali. Nah, kali ini mungkin dari pendengar Pro 4 RRI Palembang nih Kak, ingin bergabung menjadi anggota atau mungkin bergabung sebagai sektor atau pelaku dari ekonomi kreatif ini, kira-kira bisa kemana nih Kak untuk bergabung bareng sama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Cabang Palembang ini Kak? Oke, jadi buat kamu yang sekarang lagi dengerin siaran ini, kalau kamu punya usaha atau komunitas kreatif atau bahkan masih mahasiswa atau siapapun yang tertarik atau mau belajar dunia kreatif, kami sangat dengan senang hati menerima teman-teman untuk bergabung di Gcrafts. Kami terbuka untuk siapa aja. Jadi langsung aja follow akun kami di Instagram @gcrafts.palembang. Oke, saya ulangi ya, @gcrafts, pakai S, ada S-nya, titik Palembang. Jadi teman-teman boleh follow dulu untuk lihat nih kegiatan kita apa, nanti semua kegiatan dan event-event selanjutnya itu bakal kita update via Instagram. Dan juga setelah pelantikan kita akan bikin komunitas ya, komunitas Gcraft. Jadi buat teman-teman silakan berkolaborasi, bersinergi dan ngobrol sesama pelaku kreatif yang ada di Kota Palembang. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Ketua untuk mengajak teman-teman bergabung? Mungkin ada tambahan sedikit, lebih ke tagline kita ya. Oke, apa tuh tagline-nya? Pasti teman-teman pada penasaran, apa sih tagline dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Cabang Palembang ini sebelum nanti mereka akan dilantik? Ini pelantikannya berarti berapa, di 3 tahun, 5 tahun sekali atau gimana nih Bang? Di 3 tahun. Di 3 tahun sekali, oke. Jadi untuk teman-teman tadi yang mau gabung boleh ke Instagramnya di @gcrafts Palembang ya, langsung di follow Instagramnya. Boleh Abang silakan. Ya, tagline kita itu Gcraft itu Gcraft bangkit, ekonomi kreatif bangkit, Indonesia maju. Oke, ekonomi kreatif bangkit, Indonesia maju. Nah, tadi kan mungkin pendengar Pro 4 RRI Palembang nih dengar nih bakal ada pelantikan nantinya di 8 hari ke depan di satu mall yang ada di Kota Palembang. Itu gimana? Free kah? Atau harus ada tiket masuk untuk melihat 8 sektor yang akan ditampilkan tadi Bang? Oh, enggak ada. Jadi kita bikin acaranya free untuk teman-teman yang masih mau ikut Gcraft Talent Show, boleh, masih free juga, masih ada slot. Kemudian hubungin aja yang ada di Instagram. Kemudian buat teman-teman juga yang pemain e-sport atau punya keluarga, adik-adik yang masih main Mobile Legends, silakan daftar juga free. Kita siapin hadiah total itu 10 juta. Oke. Wow. Jadi memang kita biar semangat. Jadi kalau di Mobile Legend itu kita punya temanya tuh the next gen rise of new legend. Nah, kita memang pengen ada kebangkitan dari legenda baru di dunia e-sport di Palembang ini. Jadi kalau punya tim silakan daftar. Terus kita juga kalau teman-teman yang punya usaha silakan boleh konsultasi dengan kita, karena kebetulan pengurus ini rata-rata emang udah punya usaha sendiri, dan ketua, sekjennya juga tadi seperti ketua bilang kan udah ada 2 brandnya itu udah masuk memang brand nasional. Dan kemudian ya pengurus-pengurus yang lain itu memang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Jadi
nggak cuma kita ngomong-ngomong doang nih. Memang kita itu benar-benar pelaku. Jadi silakan teman-teman kalau mau konsultasi, baik itu dunia kreatif ataupun dunia usaha, kami sangat terbuka gitu. Oke, Gitu aja, Mbak Mita. jadi untuk datang ke acara pelantikan nanti dan juga nonton langsung kegiatannya itu free, bisa langsung datang di tanggal 29 Juni 2025 di jam berapa dan di mana Kak? Ralat tanggal 6 Juli, Oh, Mbak. 6 Juli. Oke, ya di sini 29 untuk semifinal. Juni. Oh, semifinal Mobile Legends Itu ya. semifinal. Oh, oke. Untuk Jadi di finalnya tanggal berapa tadi? Tanggal 6 Juli. Oke, 6 Dari jam Juli. 11 sampai selesai. Oke, di jam 11 sampai dengan selesai. Jadi yang bingung-bingung mau kemana nantinya di tanggal itu, boleh langsung datang untuk bergabung dan juga lihat nih penampilan dari teman-teman kita Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Cabang Palembang. Nah, terakhir sebelum kita tutup obrolan kita pada siang hari ini nih, dari Pak Ketua atau dari Kak Aziz sendiri mau kasih apa ya, closing statement, boleh deh biar kita lebih kenal lagi bareng sama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional ini. Closing statement ya. Iya. Mungkin lebih ke pantun aja lah. Oke. Iya. Kayaknya dari tadi nahan-nahan mau mantun ya. Iya. Oke, boleh pantun deh. Tewan panas nempel di lidah, Cakep. Cakep. minum es dawet pakai gelas. Cakep. Gcraft tidak jual janji manis baiklah, tapi ngajak UMKM naik kelas. Oh, Wah, keren. tepuk tangan. Jadi memang benar-benar Gcraft ngajak UMKM naik kelas. Sekarang kita tantang ke Aziz juga nih, mau pantun atau closing statement gitu. Udah bisa, Mbak. Udah bisa pantun ya. Boleh closing statementnya dari Kak Aziz. Ya kita berharap dari adanya Gcraft ini perekonomian di Palembang terutama yang bergerak di industri kreatif itu bisa semakin maju, naik kelas dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan kedepannya bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Palembang. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi teman-teman yang mau bergabung sama Gcraft tadi boleh banget gabung, bisa hubungin teman-teman kita melalui Instagram tadi udah disebutin, dan juga kalau ketinggalan obrolan kita siang hari ini bisa ditonton ulang melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Banyak informasinya juga di sana. Yang mau datang silakan datang, mau lihat-lihat juga silakan, mau gabung juga boleh. Buat teman-teman yang mau ngembangin usahanya juga boleh konsultasi bareng teman-teman kita dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Cabang Palembang nantinya. Untuk itu Mita ucapkan terima kasih sama dua teman kita dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Cabang Palembang yang sebentar lagi akan dilantik. Ini ya seremonianya ya. Jadi memang kita bakal ngobrol lagi nantinya ketika mereka akan ada program-program apa untuk teman-teman Kota Palembang. Nantinya kita bakal sering-sering ngobrol bareng teman-teman dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, Dan Cek sampai Mita ketemu juga lagi. pamit sesaat dari ruang dengar dulur sekalian ya. Untuk itu kita tutup obrolan UMKM pada siang hari ini dan sampai bertemu lagi di obrolan UMKM lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.